أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Baik Bapak Ibu yang makan Allah, kita kembali ke kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman ya. Kitab ini kemarin kita pakai mukhtasar, sekarang coba kita kembali ke induk lagi. Kita sedikit memperluas makna tentang salah satu cabang iman yang ke-10. Sebenarnya kita sudah lebih dari 10, adalah fi mahabbatillahi azza wa jal, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ciri-ciri orang beriman itu salah satunya mencintai Allah dengan sangat kuat. Orang cinta itu dalam hadis yang tidak sampai derajat sahih tapi sering dipakai oleh para ulama, hadis Abu Daud, al-mahabbatu al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membutakan, cinta itu buta. Pernah dengar ya? Itu bukan petatah, tapi itu dari hadisnya, hadisnya tidak sampai derajat sahih. Karena cinta ini tidak berkaitan dengan hal haram, dia hanya berkaitan dengan masalah motivasi untuk keimanan, maka boleh kita gunakan hadis-hadis ini. Namun cinta dalam bahasa Arab disebut al-muyul, kecenderungan. Hati kalau cenderung itu namanya cinta. Jadi hati kita cenderung ke apa, itu disebut dengan cinta. Punya pasangan, ada kecenderungan ingat dia mulu, ya betul, ya pasti itu disebut cinta. Namun definisi ini tidak ada yang selesai sampai hari ini, sehingga para imam-imam seperti Ibnu Hazm menulis kitab tentang bab cinta. Ibnu Qayyim juga nulis Raudatul Muhibbin, bab tentang taman-taman cinta itu nggak ada definisinya, nggak ada. Jadi nggak ada yang fix. Nggak, di sini juga disebutkan banyak sekali ya. Namun mereka sepakat mengenai tanda-tanda cinta. Bahwa cinta itu salah satu tandanya adalah ditanya samnun anil mahabbah safa'ul wuddi ma'adawamid dzikri, kemurnian cinta kasih, kecenderungan hati dengan ingatan yang selalu terhubung, kita kepikiran terus ya. Maka Malik bin Dinar, salah satu ulama salafus saleh, ditanya, apa tanda orang cinta Allah? Apa kata beliau? Kasratu dzikrihi, banyak ingat dia. Ini sebagai pembukaan saja. Mari kita mulai kajian kita malam ini dengan baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nusin suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Namun kalau bagi al-fakir kami, orang itu enggak cinta kalau enggak kenal. Maka aslul hub al-ma'rifatu bil mahbub. Yang bisa bahasa Arab catat ini ya. Aslul hub ma'rifatul mahbub. Basicnya cinta, akarnya cinta itu mengenal yang dicinta. Mungkinkah kita mengenal sesuatu yang mencintai sesuatu yang kita tidak kenal? Itu orang bodoh. Ya. Maka apalagi jatuh cintanya lewat sosial media, TikTok, itu mukanya di-upgrade 70%. Jadi kalau melihat muka orang di situ hati-hati. Ya, kok charming gitu, pas lihat aslinya di diskon 70%. Itu disebut ghurur. Ghurur. Itu namanya
modus kebohongan dan itu haram sebenarnya. Ya. Tidak elok ya. Jangankan itu, kenapa di dalam Islam ada ulama yang mengharamkan mencat rambut? Karena disebut awwaluman ya, sawwada sya'r Fir'aun. Yang pertama menghitamkan rambut Fir'aun, walaupun hadisnya tidak sahih. Tapi riwayat ini dipakai oleh para ulama kita. Dan yang pertama rambutnya kemudian diwarnai merah, putih ya, atau kuning, itu Sayyidina Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Hitam itu kemudian dilarang karena ada ghurur. Ya, ibu-ibu kalau ngeliat bapak-bapak rambutnya hitam dikira masih muda kan? Padahal sudah aki-aki. Udah nini-nini. Tapi ini hukum khas. Dalam hadis Ibnu Majah, kalau untuk dua hal boleh, untuk jihad Pak boleh. Jadi kalau kita mau berangkat jihad, tadi kan makruh, nggak sampai haram. Boleh mewarnain hitam, biar orang takut, oh ini anak-anak muda semua ini. Atau seorang istri atas perintah suaminya. Ya, bukan perintah pacarnya ya. Istri atas perintah suaminya. Jadi ibu-ibu nggak tahu ya, ini generasi sekarang nggak tahu lah makannya apa. Umur 30 itu sudah beruban, perempuan. Apa solusinya? Ya ke dokter dulu lah, pasti ini kenapa? Pasti rambutnya tidak sehat. Tapi untuk hal itu boleh mewarnai rambut, ya, boleh mewarnai rambut. Baik. Dalam hal ini kita kemudian masuk kepada bab zikrullah. Mengenal sesuatu itu awal daripada cinta yang tulus. Dan yang tidak pernah berbohong itu hanya Allah. Allah itu apa adanya. Kalau kita lagi gak sungguh-sungguh, kita dikasih takdir buruk. Betul gak? Ya. Sekarang lagi ramai pesta babi dan pesta panen ya. Seru ya. Saya waktu di Arafah cuma doa satu aja. Ya Allah, pejabat jahat pasti ada, tapi pejabat baik pasti ada. Rakyat jahat masih ada, rakyat baik pasti ada. Pemimpin zalim pasti ada, pemimpin adil pasti ada. Cuma dalam hal ini kita bermohon, ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang diberkahi, negeri yang pemimpinnya adil, pejabat-pejabatnya dikurangi korupnya. Kalau habis kayaknya belum bisa. Ya, karena sudah sistem Pak. Dahulu orang korupsi itu hanya, mohon maaf, wakil rakyat. Sekarang setelah dibuka sistem demokrasi terbuka, apa yang terjadi? Setiap orang yang mencalonkan diri jadi wakil rakyat, bahkan jadi Pak Kades, bahkan jadi RT, sebagian tempat yang tempatnya hot dan basah duit, itu masyarakatnya emang minta. Jadi kalian teriak-teriak berantas korupsi, mohon maaf, masyarakat kita yang teriak-teriak yang demo itu minta duit dari wakil rakyat calonnya. Kalau itu terjadi, jangan berharap, nggak usahlah demo-demo, kalian sok suci. Ya, itu yang demo-demo belum tentu, mereka banyak yang kemudian dibayar juga. Mental apaan itu? Ya. Habis itu belum lagi sampai pelosok-pelosok semuanya. Wakil rakyat calon ini ngasih, calon ini ngasih. Ya. Jadi kalau dulu orang hanya korupsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kalau sekarang siapa aja yang nyalon belum jadi anggota sudah nyogok. Nyogok masyarakat, kalau dulu nyogok pejabat. Plus minus Pak, plus minus. Perbedaannya apa? Kalau sekarang siapapun bisa jadi siapa, tapi tetap aja siapa itu adalah orang berduit. Jadi benarlah kata Nabi SAW di hadis Imam Muslim, di akhir zaman jadi pemimpin berarti kalian suka mau dibenci orang. Jadi kebanyakan pemimpin itu dibenci orang. Ya.
Tapi ala kulihal, negara ini nggak boleh kosong pemimpin, Pak. Dan saya sering sampaikan, ulama jadi wali, dengan pemimpin jadi wali, itu lebih tinggi pemimpin. Kalau ulama jadi wali, dia cuma ngomong. Dia berilmu, dia beramal, dia riyadhah, baru jadi wali. Tapi kalau pemimpin jadi wali, mudah aja. Dia bikin kebijakan, dia berbuat adil, jadi wali Allah dia sudah. Doanya pasti mustajab. Doa dia pasti mustajab. Kalau kiai mau jadi wali, dia harus berilmu dulu. Qurannya diapalin dulu, hadisnya dibaca, diamalin dulu, riyadhah dulu, latihan dulu, tirakat dulu. Kalau pemimpin nggak perlu. Tirakat dia adalah berbuat adil. Maka saya ingin negeri kita itu yang disebut di hadis Nabi, sebaik-baik negeri adalah yang pemimpinnya didoakan rakyat dan pemimpinnya juga mendoakan rakyat. Pemimpinnya dicintai rakyat, rakyatnya juga dicintai pemimpin. Kalau pemimpin cinta rakyat, korupsi nggak dia? Ya. Apalagi hadis ini hadis Muslim semua. Seburuk-buruk negeri, pemimpinnya dibenci rakyat, rakyatnya benci pemimpin. Pemimpinnya melaknat rakyat, rakyatnya melaknat pemimpin. Nah, silakan pilih mau jadi negeri yang mana. Mulai dari rumah sendiri, mulai dari handphone sendiri, mulai dari komentar sendiri. Jadi kalau mau komentar-komentar di YouTube, di sosmed, mulailah komentar yang isinya cinta. Jadi kita lagi bahas bab cinta. Nah, ada satu hadis yang menurut saya ini hasan li ghairihi di Sunan Tirmizi. Ini mungkin tidak disukai oleh ustadz-ustadz yang mencari perhatian jamaah. Ya. Apa kalimatnya? Karena jamaah itu senang kalau ustadz itu menghujat pemimpin, Pak. Saya nggak tahu ini jamaah setan apa jamaah apa. Apa dia nggak senang negara itu kemudian aman? Ya, perhatiin hadisnya. Man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpin, Allah hina dia. Pilih. Kenapa hadis itu nggak muncul? Maka coba saksikan orang-orang yang hari ini menghina pemimpinnya, itu mesinnya Allah, mesin alam semesta yang akan menghina dia. Maka dalam akidah Ahlussunnah, ini perhatikan Pak, ini akidah Ahlussunnah, ini pada Ahlussunnah semua kan? Ini bukan orang Syiah kan? Jangan sampai karena kalian pro Hamas, terus kalian jadi pro Syiah. Pro Hamas silakan pro Hamas. Tapi Hamas oleh negara seberang dianggap teroris. Ya, jangan sampai karena pro ini kalian jadi pro Ali Khamenei. Akhirnya sekarang saya lihat truk-truk tuh belakangnya udah gambar Ali Khamenei. Ngeri. Kiai-kiai kampung yang didik dia nggak muncul fotonya, yang muncul foto Ali Khamenei. Kapan Ali Khamenei bantu Indonesia? Ya, kita doakan mereka Pak sebagai semua Muslim. Dan saya dari dulu konsisten tidak mengkafirkan Syiah. Tapi kawan-kawan saya yang sampai hari ini mengkafirkan saya karena tidak mengkafirkan Syiah, membela Hamas, yang Hamas itu mengatakan kami anak rohani daripada Syiah Ali Khamenei. Karena nggak ngerti bab takfir, ya bagi dia mengkafir-kafirkan itu mudah. Padahal bab takfir ini bab sesuatu yang berat, karena kurang cinta di kolbunya. Ya. Beragama itu dijadikan alat untuk membenci orang, ya, mencarikan dalil untuk benci itu pakai agama. Coba lihat suami istri datang ke ustadz itu cuma untuk ngaduin lakinya, bininya. Ustadz, menurut ustadz gimana kalau istri begini? Si istrinya ngadu, ustadz, menurut ustadz gimana kalau laki begini? Ya, kalian itu beragama hanya untuk mencari dalil atas kesalahan kalian itu benar gitu. Nah, itu bab cintanya nggak dapat, bab cintanya nggak dapat. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al aslu fil hub al ma'rifah bil mahbub. Pada dasarnya cinta itu mengenal yang dicinta. Jangan tapi mending salah mencinta daripada salah membenci. Sepakat?
salah mencintai orang, maksudnya berhusnuzon kepada orang daripada salah membenci orang. Tapi yang tepat hadis Bukhari, tapi ini bukan di Sahih Bukhari, ini di kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya. Pasti pada sering dengar ini. Habibaka, ya. Cintailah saudaramu, kekasihmu sederhana aja. Haunan ma. Wa abghid baghidaka. Begitu juga kalau kamu benci, bencinya sederhana saja. Kecuali kepada Allah. Kalau kepada Allah mesti cinta mati. Ya. Kalau ke kelompok-kelompok, ke tokoh-tokoh, pergerakan-pergerakan jangan terlalu fanatis. Ya. Nah, dalam akidah Ahlus Sunnah, kita tidak perlu mencintai pemimpin yang zalim dan tidak perlu mendoakan dia terlaknat. Tetapi apa kata Imam Abul Hasan Asy'ari? Satu hari negeri tanpa pemimpin itu lebih berbahaya daripada pemimpinnya ada dan pemimpinnya zalim. Itu yang dirasakan oleh orang Irak hari ini. Bapak kalau ke Irak, dulu Saddam Hussein, saya tanya, saya punya guru orang Irak. Menurut kamu Saddam Hussein gimana? Itu Imam Ahlus Sunnah di sana. Kami nggak suka. Ahlus Sunnah nggak suka Saddam Hussein. Tapi setidak suka kami dengan Saddam Hussein masih lebih baik di zaman dulu daripada setelah perang. Itu yang mereka rasakan. Ya. Itu yang diperjuangkan oleh Pak Syekh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu yang membuat Al-Azhar, walaupun mereka tidak terlalu senang dengan Presiden As-Sisi, bertahan dengan Presiden As-Sisi. Bapak tahu As-Sisi sekarang sudah periode keberapa? Ketiga. Kami lagi ziarah ke sana, itu lagi pemilu. Calonnya 4, tapi boneka semua kecuali dia. Masa dari semua 4 itu dia mendapat suara 95%, yang lain cuma 0,1, 1,1. Itu boneka. Kami ke Imam Syazili ziarah, setiap pos diperiksa. Enggak ada yang senyaman ke Indonesia, Pak. Coba lihat tuh bule-bule di Jakarta. Ada yang diperiksa nggak kalau jalan? Oh, malah disapa, malah disambut pakai tolak al-badru. Ya, di Bali berapa banyak bule-bule ilegal? Dibiarin. Indonesia ini negeri orang-orang ilegal. Surganya. Bapak ke Malaysia aja. Teman kita dulu waktu, alhamdulillah sekarang sudah moratorium. Ya, alhamdulillah. Tanda negara sayang merayatnya. Ya, sayang merayatnya, jangan kirim masyarakat ke negara yang menganggap kita ini budak. Ya, Indonesia ini terlalu banyak. Bapak jangan salah, Pak. Saudi itu mungkin negara kaya. Tapi jumlah masyarakat Saudi berapa? Hanya 30-an juta mungkin ya. Indonesia berapa? 200 juta lebih. Orang kayanya berapa? Hah? 30% ada. Ya, orang kayanya Pak, orang kaya kita. Makanya haji terbanyak itu orang Indo, tapi kok hotelnya paling jauh. Ya, itu yang ramai kemarin. Tapi ini kabar baik Bapak Ibu, haji tahun ini paling bagus. Ya, haji tahun ini paling, kawan saya tahun lalu karena cinta kepada Allah, pada Rasul, pergi haji. Tapi nggak dapat maktab di Arafah. Sholat, tahu sendiri, 50 derajat, sholat di aspal. Di aspal itu jidat gimana jadinya? Tahun ini dia bersyukur, setiap detik dia bersyukur. Ya. Maksud kita apa? Orang kalau cinta, kalau udah kenal, maka dia akan memulai husnuzan. Kapan orang berburuk sangka? Karena dia tidak kenal. Orang Indonesia ini negeri yang dibangun oleh para aulia-aulia dengan bab cinta. Bab cinta. Makanya sampai hari ini kalau ada orang baru datang ke Indonesia dicurigai atau disambut. Ya, tapi Bapak kalau datang ke luar negeri, Bapak dicurigai dulu. Kayak saya datang ke luar negeri, saya dimintain surat. Kamu udah tauliah enggak? Negeri kita sebesar ini, dari Sabang sampai Merauke, sebesar Eropa, Pak. Saya bebas ceramah dari Aceh sampai ke Papua. Alhamdulillah,
lillah. Kenapa? Karena bab cinta. Orang cinta dia berhusnuzan. Nah, ingin masuk rasa cinta ke dalam kolbu, ingin masuk, perbaiki cara berprasangka. Tapi perhatikan, orang menikah itu sebenarnya dia tidak mencintai pasangannya. Kadang-kadang dia sebenarnya mencintai dirinya. Itu sebabnya orang menikah itu sering marah ke pasangannya karena tidak menganggap pasangannya itu sayang sama dia. Nah itu bab cinta, bab cinta. Jika di bab yang kecil ini begitu, nanti kalau ditaruh bab besar kepada Allah juga sama. Apa kalimatnya kalau kepada Allah? Wahai Tuhan, kenapa aku ditakdirkan begini? Itu karena sudah nggak kenal Allah. Jadi orang kalau nggak kenal pasangannya, dia berusaha kepada pasangannya. Kalau tidak kenal Allah, buruk sangka kepada Allah. Kalau tidak kenal sama gurunya, dia buruk sangka kepada gurunya. Tidak kenal pemimpinnya, dia akan buruk sangka ke pemimpinnya. Ya. Baik, kita baca teksnya. Qala al-Hulaimi, fa amma idamatu dzikrillahi jadduhu allati dzakarna biha amaratul mahabbah faqad jaa biha. Salah satu ciri daripada cinta kepada Allah adalah sering ingat Allah, sering menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah tidak mungkin kecuali setelah mengenal nama, betul nggak? Betul? Orang terkadang akan disebut namanya kalau ada yang benci kepada dia. Ini rumus, ini saya agak keluar sedikit dari kitab, cuma penting. Ada seorang datang ke Imam Junaid, dia menghujat-hujat dunia, terus dia bilang, aku tidak cinta dunia, aku melaknat dunia. Apa kata Junaid? Kalau betul kamu benci dunia, kamu gak akan ulang-ulang kalimat ini. Nah ini kabar gembira untuk pemimpin atau ulama yang ada haternya. Ya. Jadi sebenarnya tanda orang perhatian sama kita punya hater, Pak. Ini contoh kasus. Kalau nggak ada panen pesta babi, Mentan Amran masyhur nggak minggu-minggu ini? Enggak. Maka dia harus berterima kasih secara rohani kepada orang yang bikin film pesta babi. Akhirnya program dia dikenal. Betul? Ya, kadang-kadang Allah itu ingin mengenalkan seorang hamba lewat musuhnya. Maka kabar gembira, absyiru ayyuhal muhibbun. Ini kabar gembira bagi orang yang di kalbunya ada cinta kepada Allah. Jangan murka kalau ada orang benci. Jangan melayang kalau ada orang cinta, biasa aja. Ya. Jangan terlalu gabut kalau ada orang yang mengkritik. Jangan juga kemudian ngebut kalau ada orang yang muji, biasa-biasa aja, ya. Maka salah satu sifat dari Rasulullah SAW di Quran adalah mazaghal basaru wa ma tagha. Pandangannya Rasulullah itu tidak berlebihan, tidak kurang, tidak lebih. Beliau menatap sesuatu itu objektif. Kalau kurang dia nasihati, kalau lebih dia ingatkan. Itu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW disimbolkan apa? Melihat belakangnya seperti melihat ke depannya. Jangan antum bayangkan Rasulullah di belakangnya ada mata. Seperti cerita-cerita Aji apa tuh kalau film Jawa tuh? Rawa rontek, bukan ya. Yang ada mata belakangnya itu bohong, bener itu ya. Bayangkan hater itu ngasih perhatian. Jam 1, jam 2 dia bikin komentar, Pak. Jam 1, jam 2 dini hari dia lihat Bapak posting apa, terus dia balas. Atau dia unlike, berarti Bapak ini serius sekali kan dicintai dia.
Jadi dia membenci dalam cinta, cinta dalam benci. Ya, kita tidur tapi dia sibuk ngeliatin kita. Ya. Maka Rasulullah SAW itu kenapa tidak murka-murka amat ke Abu Jahal? Karena Abu Jahal itulah yang mempromosikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW baru turun dari Isra Mi'raj. Apa kata Abu Jahal? Kamu kenapa Muhammad? Maka ceritalah beliau, oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu aku kumpulin orang Mekah gimana? Dikumpulin. Asbab Abu Jahal, kabar langit bahwa Rasulullah SAW terbang malam itu kemudian menyebar ke Mekah. Mesin alam ini, sunnatullah ini akan terjadi terus. Maka hater itu adalah cara Allah mencintai seorang hamba. Pembenci-pembenci kita, itu cara Allah menyapa kita. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Apa kata Ghazali? Jika engkau sulit bertemu guru, mencari guru, karena engkau melihat ada kiai kok berkasus, gitu ya. Akhirnya kalian ini udah nggak ada kiai yang benar, yaudah ente aja yang jadi kiai. Ya udah, terus apa? Cari kawan yang shadiq. Kawan yang shadiq itu apa? Yang dia tulus. Apa ciri-ciri kawan yang shadiq? Dia bersama kita di saat kita susah, itu kawan yang shadiq. Itu bisa jadi guru. Kawan yang kazib, yang pembohong, pengkhianat siapa? Di saat kita susah, kita ditinggal. Nah, banyak yang begitu nggak? Pengkhianat, jangan kenceng-kenceng bu. Kalau nggak ketemu gimana? Yang ketiga, dengarkan kritik orang yang mengkritik, dengarkan ocehan orang yang membenci. Saya pernah kasih pertanyaan, apakah semua orang yang mengkritik kita, dia mengkritik, itu takdir atau bukan? Takdir bukan? Kehendak Allah atau bukan? Betul kehendak Allah? Ridho enggak? Ridho enggak? Ridho dong. Maka teman-teman, kalau enggak kuat, tutup Instagram. Enggak usah nonton TikTok. Jadi kita ada santri Pak, biasa, kalau di kampus sama di pesantren, Bahsul Masail di kampus diskusi, itu kan enggak ada batasnya. Orang bisa ngomong sebebas mungkin. Tapi ketika dia diajak menjadi ustadz, ustazah, dibully orang di kolom komentar, besok langsung opname. Ternyata kata-kata itu, kata Nabi, inna fil bayan la sihir, hadis Bukhari. Di dalam kata-kata, retorika itu ada sihir. Sihir di sini bukan sihir secara magic, tapi hipnosis secara psikologi. Ya. Oleh karena itu, kawan-kawan yang sudah masyhur, nggak usah sering-sering baca kolom komentar. Ya. Baik, sebenarnya yang boleh terkenal itu siapa? Allah. Yang perlu diingat itu siapa? Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya wahai orang beriman, yang kalbunya ada nur iman, ada percaya, yang perlu kalian ingat banyak-banyak aku, kata Allah. Akunya Allah, bukan akunya hamba. Tapi untuk mencapai zikir yang paling tinggi itu, orang harus kenal dulu akunya hamba. Itu yang disebut dalam kalimat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semakin si hamba kenal akunya dia akan kenal akunya Allah. Semakin dia kenal hakikat dirinya, maka dia semakin kenal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu turunannya gimana? Ketika ada ayat di Quran surah Al-Baqarah 152, fazkuruni adzkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Ngingat Allah itu enggak perlu ke gunung. Ini kan mohon maaf ya, banyak tadabbur alam, tafakur alam.
alam terdekat itu bernama diri. Dalam diri kita ada dua alam besar, satu alam khalqiyah, dua alam amriyah. Catat itu. Ya. Alam khalqiyah, alam ciptaan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik di dalamnya atau dalam organ, di luar organnya. Itu disebut alam khalqiyah. Yang kedua, alam amriyah atau alam ruh. Di dalam diri kita ada alam yang lain. Alam yang zahir ini berkait dengan zahir perbuatan Allah, zahir nama Allah. Sedangkan alam ruh berkait dengan batinnya sifat Allah, rahasianya zat Allah. Semakin orang kenal di dalam itu, semakin dia ingat diri yang itu, baru dia bisa sampai kepada ingat kepada Allah. Jadi kalau zikir itu yang diingat bukan ingat pohon-pohon, ngapain? Ya itu zikir orang-orang eksak, kita nggak usah. Caranya lewat ilmu pengetahuan, penelitian. Jadi menurut saya, kalau orang percaya kepada pencipta, lalu dia meneliti, dia lagi zikir. Tapi zikir yang dimaksud di sini mutlak. Alam yang perlu kita lihat pertama kali alam diri. Dulu orang menyebut manusia ini terbuat dari air, kan gitu ya. Ada yang mengatakan dari tanah, filosof dulu. Ada yang mengatakan dari api, ada yang mengatakan dari udara. Lama-lama kemudian muncul teori atom, molekul, kromosom, macam-macam. Sekarang muncul lagi teori kuantum. Kebenaran ilmiah begitu. Kebenaran ilmiah itu tergantung penelitian. Kalau kebenaran Allah kan beda, mutlak. Maka Quran seandainya tidak ada artikel yang menyebutkan tentang itu, Quran tetap hak karena dia minallah, daripada Allah. Ingat diri, fazkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Maksudnya apa? Ingatlah namaku di dalam dirimu, ingatlah sifatku di dalam dirimu, ingatlah perbuatanku dalam dirimu. Jadi nggak usah kemudian ke gunung, kejauhan. Kata Imam Ghazali nih, ya, Imam Ghazali mengatakan, kamu kejauhan di kitab Mishkatul Anwar. Gunung itu mirip dengan tulangmu, pohon itu mirip dengan rambut dan kukumu, tanah itu mirip dengan dagingmu, air, laut, sungai mirip dengan aliran darahmu. Maka dirimu adalah alam yang kecil, sedangkan alam adalah manusia yang besar. Ada ungkapan begitu. Kalau bahasa Arabnya, al-insan alamun saghir wal alam insanun kabir. Manusia itu alam kecil, sedangkan alam manusia besar. Jadi kalau kita mengingat ke diri ini, nah nanti Bapak coba cari, ini sudah ada terjemahannya, Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali. Dia kemudian mengatakan zikir itu mudah, kenal Allah itu mudah, lewat diri. Maka berzikir itu bukan hanya menerjemah. Dengan cara itulah orang merasakan al-hubbu fillah, cinta yang gak akan keluar. Ini yang dikatakan oleh Heraklius ketika bertanya ke Abu Sufyan. Begitulah ya, beliau nanya, adakah umat Muhammad yang murtad? Jawaban Abu Sufyan gak ada. Sahabat Muhammad ada yang murtad gak? Enggak. Orang munafik, iya, munafik tidak disebut sahabat. Kenapa? Kata Heraklius, itulah iman, kalau masuk ke relung kolbu dia gak pernah keluar. Itulah cinta, sekali cinta selama-lamanya cinta. Nah hati-hati, ini bagian terakhir. Kita sering ngomong ke orang, ana uhibbuka fillah, betul? Sering dengar? Aku cinta engkau dalam Allah, karena Allah. Kalimat ini cintanya nggak boleh padam, karena Allah abadi. Siapa yang ngomong begini, besok dia husnuzon kepada orang itu, maka dia munafik kadzab. Minimal dia harus sedekah kafarah, Pak. Secara fikih ini tidak ada, tapi dalam adab rohani itu ada.
Ya. Apalagi ngomong ke pasangan. Uhibbuk fillah, uhibbuki fillah. Gaya bener, besok cerai. Kalimat uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku cinta engkau dalam ridha Allah, dalam nama Allah, karena Allah. Kalau karena Allah berarti abadi. Bukan berarti cinta buta, Pak. Bukan berarti cinta, yang dicintai apa? Nama Allah, nur Allah yang ada pada diri kita. Gitu. Itu sebabnya orang-orang yang kenal Allah melihat alam itu perbuatan Allah. Melihat kolbu itu ada sebutan nama Allah. Melihat rahasia sir dirinya ada nur sifat Allah. Melihat ruhnya dia melihat ada pancarannya, limpahan daripada zat Allah. Bukan berarti ruh itu zat Allah, bukan limpahan, hembusan. Maka orang kalau memandang kemanapun yang dipandang siapa? Allah. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum, ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda-tanda Allah ada, tanda-tanda Allah bekerja, tanda-tanda Allah nyata. Allah jadikan pasanganmu dari sejenis bangsamu. Jadi manusia bukan manusia pasangannya sama jin enggak, atau sama malaikat enggak. Jadi Bapak bisa sayang sama orang, itu ayat-ayat Allah. Berarti pasangan kita adalah ayat-ayat. Jadi bagaimanakah cara berzikir kepada Allah lewat cinta tanpa menyebut? Pandanglah sesuatu, kenali dia, dan pandanglah dia sebagai manifestasi nama, perbuatan, sifat Allah subhanahu. Itulah zikir yang disebut oleh Nabi, sabaqal mufarridun. Sungguh telah dahulu orang mufarrid, ahli fard, orang yang di kolbunya hanya ada satu cinta. Ya, wa mal mufarridun ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah ini ngomong bahasa Arab. Orang Arab belum tentu ngerti semua, karena bahasa Rasulullah bahasa Arab tua. Kata beliau, az-zakirunallaha katsira wa dzakirat. Orang yang setiap detiknya dia memandang Allah, yang banyak zikir, baik laki-laki atau perempuan. Maka mufarridun itu bisa laki, bisa perempuan. Semoga semua kita termasuk mufarridun, memandang kemanapun dia sedang menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjut sedikit, tanya jawabnya enggak usah lah ya. Baca kitabnya belum banyak. Ada satu riwayat, hadis ini jika dikumpulkan menjadi hasan, tapi jika sendiri-sendiri dia dhaif. Apa kalimatnya? Aksiru dzikrallah hatta yaqulu majnun. Di riwayat kedua muraun. Banyak-banyaklah ingat Allah, ya, banyak-banyaklah cinta Allah, sehingga orang munafik menyebut kamu gila, sehingga orang munafik sebut kamu riya, sehingga orang munafik sebut kamu pencitraan. Terjadi enggak? Terjadi? Bapak ini kan rajin ke masjid. Rajin amat, kiamat juga belum gitu. Kompensasi aja gitu. Pasti ada begitu, Pak. Nabi sebut majelis ilmu, majelis zikir itu Riyadul Jannah, taman surga. Berarti sekarang sekitar dari taman surga, insya Allah. Apa kata Nabi? Ya, jika orang mamin qaumin ijtama'u yadhkurunallah, tiadalah orang berkumpul di majelis zikir, majelis ilmu, majelis cinta, lalu mereka pergi, illa nadahum munadin minas sama, kecuali ada malaikat berteriak, beri pengumuman di langit, qumu maghfuran lakum, kalian berangkatlah, pergilah, bubarlah dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, buddilat sayyi'atukum hasanat, maka semua kesalahan kalian Allah ganti dengan kebaikan.
Tapi syaratnya kalau majelis ilmu tidak membicarakan keburukan orang, tidak mengajarkan kebencian kepada kekasih-kekasih Allah, makhluk Allah. Ya, kalau zikirnya tidak bid'ah. Itu aja bedanya ya. Tapi kata bid'ah jangan salah faham. Bid'ah itu definisinya sudah fix. Tapi ada sekelompok orang hari ini memperluas makna bid'ah sehingga beda faham dia disebut bid'ah. Tidak. Bid'ah itu sudah fix. Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada dalil. Dalil itu banyak. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada uruf, ada qaulus sahabi, ada banyak sekali ya. Kita jelaskan nanti. Dan bagian terakhir ya, bagian terakhir. Mestinya saya nggak tahu masjid ini sudah punya majelis zikir belum ya. Mungkin jamaahnya sudah ya. Majelis ilmunya sudah, majelis zikir dalam makna ilmu sudah. Orang cinta itu awalnya mengenal majelis ilmu, lama-lama menyebut disebut zikrullah. Maka tidak sempurna cinta seseorang kalau dia hanya mengaji makrifat tapi tidak sholat. Belajar hadis zikir, makrifat zikir tapi tidak ada majelis zikir sama. Nah, semoga nanti pengurus nanti ada majelis zikirnya. Tentu diajarkan bukan dengan cara zikir yang dibuat-buat, zikir yang bersanad. Nah, inilah kelemahannya kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita ini takut dibenci jamaah. Kalau ilmu zikir belajarnya ke ahli fikih, ke ahli akidah atau ke ahli tasawuf? Ya, nanti jamaah kita bubar Ustaz. Enggak. Kalau ahlullah kekasih Allah nggak akan bubar. Abah Anom, tahu Abah Anom? Di Suryalaya dikejar orang dari mana-mana negara. Kenapa? Karena dia kenal Allah, cinta Allah. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu kenal satu sama lain dan mereka akan berkelompok-kelompok. Berbaris-berbaris ada pemimpinnya. Ruh itu disiplin, junud, tentara. Tentara disiplin enggak? Ya, tentara disiplin. Ini petugas-petugas haji yang kemarin mereka dilatih seperti tentara, Bang. Jadi jamaahnya udah tepar, mereka masih kuat aja. Ya, katanya baris berbaris. Maksud saya sederhana. Ini harapan kepada pengurus. Semoga di sini nanti ada majelis zikir. Perhatikan, majelis zikir yang tidak bersanad kepada Rasulullah lewat jalur tasawuf tarekat, mati kiainya, mati zikirnya. Perhatikan, ini sudah terjadi di Indonesia, terjadi di negeri manapun. Ya, orang yang zikirnya dibuat-buat, iramanya dibuat-buat, enggak bersanad, tidak berasal dari jalur yang diajarkan para guru sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, konfliknya mudah. Orang tarekat itu sudah minim konfliknya, tapi tetap ada. Tapi kalau dia sudah sampai kepada puncak zikrullah yaitu cinta, mahabbatullah, dia udah gak sempat lagi benci-benci. Jadi jangan heran kalau belajar zikir ujiannya banyak. Sesama kelompok-kelompok zikir, baik majelis, baik sesama tarekat kadang saling sindir-menyindir. Ya. Tapi kalau orang sudah sampai pada hakikat mahabbah cinta kepada Allah, maka dia akan cinta dengan semua makhluk. Ya, jangankan sesama ahli zikir yang berbeda cara zikirnya, kepada orang pendosa pun dia sayang. Ya. Makanya itulah ada wali Allah yang aneh di Jawa namanya Gusmi, tahu ya? Dia dakwahnya di mana? Dakwahnya di bar-bar, Pak. Kalau kiai mana berani? Kalau kiai dakwah di bar, malah kiainya nanti didakwahi balik. Kiainya ke bawah, kalau beliau enggak membawa orang. Itulah zikir yang disebut oleh Nabi, sabaqal mufarridun. Sungguh telah dahulu orang mufarrid, ahli fard, orang yang di kolbunya hanya ada satu cinta. Ya, wa bal mufarridun ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah ini ngomong bahasa Arab. Orang Arab belum tentu ngerti semua. Karena bahasa Rasulullah bahasa Arab tua. Kata beliau, az-zakirunallaha katsira wa dzakirat. Orang yang setiap detiknya dia memandang Allah. Yang banyak zikir, baik laki-laki atau perempuan. Maka mufarridun itu bisa laki,
bisa perempuan. Semoga semua kita termasuk mufaridun, memandang kemanapun dia sedang menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu riwayat, hadis ini jika dikumpulkan menjadi hasan, tapi jika sendiri-sendiri dia dhaif. Apa kalimatnya? Aksiru dzikrallah hatta yaqulu majnun. Di riwayat kedua muraun. Banyak-banyaklah ingat Allah, ya, banyak-banyaklah cinta Allah, sehingga orang munafik menyebut kamu gila, sehingga orang munafik sebut kamu riya, sehingga orang munafik sebut kamu pencitraan. Terjadi nggak? Terjadi. Bapak ini kan rajin ke masjid. Rajin amat, kiamat juga belum gitu. Kompensasi aja gitu. Pasti ada begitu, Pak. Nabi sebut majelis ilmu, majelis zikir itu Riyadul Jannah, taman surga. Berarti sekarang sekitar dari taman surga. Insya Allah. Apa kata Nabi? Ya. Jika orang mamin qaumin ijtama'u yadhkurunallah, tiadalah orang berkumpul di majelis zikir, majelis ilmu, majelis cinta, lalu mereka pergi, illa nadahum munadin minas sama, kecuali ada malaikat berteriak, beri pengumuman di langit, qumu maghfuran lakum, kalian berangkatlah, pergilah, bubarlah dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buddilat sayyi'atukum hasanat, maka semua kesalahan kalian Allah ganti dengan kebaikan. Tapi syaratnya kalau majelis ilmu tidak membicarakan keburukan orang, tidak mengajarkan kebencian kepada kekasih-kekasih Allah, makhluk Allah. Ya, kalau zikirnya tidak bid'ah. Itu aja bedanya ya. Tapi kata bid'ah jangan salah faham. Bid'ah itu definisinya sudah fix. Tapi ada sekelompok orang hari ini memperluas makna bid'ah sehingga beda faham dia disebut bid'ah. Tidak. Bid'ah itu sudah fix. Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada dalil. Dalil itu banyak. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada uruf, ada qaulus sahabi, ada banyak sekali. Ya, kita jelaskan nanti. Dan bagian terakhir, ya, bagian terakhir. Mestinya saya nggak tahu masjid ini sudah punya majelis zikir belum, ya. Mungkin jamaahnya sudah, ya, majelis ilmunya sudah, majelis zikir dalam makna ilmu sudah. Orang cinta itu awalnya mengenal majelis ilmu, lama-lama menyebut disebut zikrullah. Maka tidak sempurna cinta seseorang kalau dia hanya mengaji makrifat tapi tidak sholat. Belajar hadis zikir, makrifat zikir, tapi tidak ada majelis zikir sama. Nah, semoga nanti pengurus nanti ada majelis zikirnya. Tentu diajarkan bukan dengan cara zikir yang dibuat-buat, zikir yang bersanad. Nah, inilah kelemahannya kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita ini takut dibenci jamaah. Kalau ilmu zikir belajarnya ke ahli fikih, ke ahli akidah atau ke ahli tasawuf? Ya, nanti jamaah kita bubar, Ustaz. Enggak. Kalau ahlullah kekasih Allah nggak akan bubar. Abah Anom, tahu Abah Anom? Di Suryalaya dikejar orang dari mana-mana negara. Kenapa? Karena dia kenal Allah, cinta Allah. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu kenal satu sama lain dan mereka akan berkelompok-kelompok, berbaris-berbaris, ada pemimpinnya. Ruh itu disiplin, junud, tentara disiplin nggak? Ya, tentara disiplin. Ini petugas-petugas haji yang kemarin mereka dilatih seperti tentara, Pak. Jadi jamaahnya udah tepar, mereka masih kuat aja, ya. Katanya baris berbaris. Maksud saya sederhana, ini harapan kepada pengurus. Semoga di sini nanti ada majelis zikir. Perhatikan, majelis zikir yang tidak bersanad kepada Rasulullah lewat jalur tasawuf tarekat,
mati kiainya, mati zikirnya. Perhatikan, ini sudah terjadi di Indonesia, terjadi di negeri manapun. Ya, orang yang zikirnya dibuat-buat, iramanya dibuat-buat, enggak bersanad, tidak berasal dari jalur yang diajarkan para guru sampai kepada Rasulullah SAW, ya, konfliknya mudah. Orang tarekat itu sudah minim konfliknya, tapi tetap ada. Tapi kalau dia sudah sampai kepada puncak zikrullah, yaitu cinta, mahabbatullah, dia udah gak sempat lagi benci-benci. Jadi jangan heran kalau belajar zikir ujiannya banyak. Sesama kelompok-kelompok zikir, baik majelis, baik sesama tarekat, kadang saling sindir-menyindir. Ya. Tapi kalau orang sudah sampai pada hakikat mahabbah, cinta kepada Allah, maka dia akan cinta dengan semua makhluk. Ya, jangankan sesama ahli zikir yang berbeda cara zikirnya, kepada orang pendosa pun dia sayang. Ya, makanya itulah ada wali Allah yang aneh di Jawa, namanya Gusmi, tahu ya? Dia dakwahnya di mana? Dakwahnya di bar-bar, Pak. Kalau kiai mana berani? Kalau kiai dakwah di bar, malah kiainya nanti didakwahi balik. Kiainya ke bawah, kalau beliau enggak membawa orang. Ya, malah bisa nyelamatin orang-orang yang tadi jual kehormatan dirinya, malah bisa mengangkat dirinya. Ya, kalau Bapak dakwah di bar, saya khawatir, Pak. Saya yang khawatir. Gusmi, maka dia buat zikir namanya Majelis Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang yang lalai sebagai tanda cinta. Ya. Kalau orang yang sudah zakirin, ahli zikir, ngapain lagi diingetin? Jadi mohon maaf nih kalau Bapak Ibu ini gak usah banyak-banyak diingetin, cukup diumumkan majelis zikir datang. Ya, nah, kalau yang itu kan enggak, harus dijemput. Ala kulli hal, Bapak Ibu, mulailah kenali Allah, mulai dari nama-namanya, pelajari rahasianya, perbanyak sebut namanya, wasalta ila muhabbatillah, engkau sampai pada cinta kepada Allah. Kalau sudah begitu, apa kata Guru Junaid? Orang yang tidak pernah bosan beribadah, berzikir, baca Quran, silaturahim, majlis-majlis, satu orang aja. Orang yang sudah kenal yang dicintainya. Dia nggak pernah bosan. Makanya Bapak Ibu sudah tinggal bertahun-tahun sama pasangan nggak pernah bosan. Kenapa? Karena orang kalau cinta Allah dia nggak pernah bosan zikrullah. Ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad waj'alna minal muhibbin mufarridin amin rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami orang yang Engkau taruh, yang Engkau berikan rasa cinta di dalam kalbunya, yang Engkau berikan rasa kenal di dalam kalbunya, sehingga kami menyembah Engkau tanpa rasa bosan, tanpa rasa putus asa. Ya Allah, Allah marzukna asyauqa ila laqaik. Ya Allah, berikan kami rasa manisnya rindu kepada Engkau, rindu kepada Rasulullah SAW, rindu kepada Baitullah, rindu kepada salat, rindu kepada Al-Quran, rindu kepada salawat, rindu beramal soleh, rindu kepada majlis-majlis. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li azwajina wa zurriyatina. Ya Allah, ampuni kami, ampuni guru-guru kami, ampuni semua yang hadir, ampuni semua yang mendengar, ampuni semua keluarga baik yang zahir ataupun yang batin. Allahumma ja'alna minal mufarridin, minal mukthirina li dzikrika, minal muhibbina li jamalika wa jalalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengar isi ceramah. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.